Eka. Selamat siang Mas, silakan duduk. Pak, bisa saya bantu di trombet? Maaf Ibu Eka, mengganggu waktunya sebentar. Oh, nggak apa-apa Mas. Begini Ibu Eka, kedatangan saya di ruangan ini, saya mau minta maaf kepada Ibu Eka. Kenapa? Sebab selama ini saya mencurigai Ibu Eka dan Ibu Santi. Soal apa ya? Soal yang pengambilan file-file dan berkas-berkas Pak Robi itu. Oh, soal itu. Iya. Oh, iya. Awalnya memang saya pikir yang mengambil Ibu Eka dan Ibu Santi. Tapi ternyata bukan. Oh, udah ketemu pelakunya? Sudah. Siapa tuh Pak? Ibu Sinta. Sinta? Iya, Ibu Sinta. Kok bisa ya? Kurang tahu atas dasar apa dia sampai mengambil. Atas dasar apa? Jadi sekali lagi saya minta maaf dengan Ibu Eka ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Sama-sama, saya juga minta maaf. Ya. Tapi sebenarnya sih, saya dulu juga pernah punya cerita Iya. masa lalu tadi saya. Cuman itu intinya saya dijebak gitu sama rekan kerja saya. Oh gitu ya. Sebenarnya saya nggak salah, cuma terjebak aja. Oh gitu. Yang penting ya itu udah masa lalu saya lah. Saya mencoba untuk memperbaiki buat ke depan lebih baik lagi gitu. Iya Bu, itu lebih bagus Ibu. Iya benar. Pak Robi, Iya. ada yang mau saya bicarakan. Oke. Ada apa Pak Santi? Begini Pak, Iya. saya barusan dari ruangan Ibu Eka Oke. dan saya minta maaf. Karena selama ini saya mencurigai dia Pak. Oke. Ternyata bukan dia. Oke. Dan dia juga banyak cerita ke saya selama dia di penjara itu ternyata dijebak sama rekan kerjanya. Oke. Lantas. Ya begitu dia sama cerita sama saya. Oke. Untuk kasusnya Ibu Eka, Iya, untuk kasus ini. saya akan pertimbangkan semua. Apakah Ibu Eka bisa lanjut bekerja di sini atau tidak? Seperti itu. Tapi sepertinya dia jujur Pak. Kalau misalnya dia menunjukkan prestasi yang baik di perusahaan ini selama 3 bulan berturut-turut, kemungkinan besar, oke, saya akan terima. Seperti itu. Ya. Karena saya agak sedikit skeptis dengan Iya. kondisi masalah. Ya. Yang jelas, kalau memang Ibu Eka pernah bercerita tentang masa lalunya dia ke Pak Santi, maaf saya tidak bisa percaya begitu saja Pak Santi. Iya, makanya itu saya juga mau cari tahu ke rekannya dia yang lain. Oke, silakan Pak Santi. Oke, ya, Pak Santi. Iya Pak. Saya juga minta bantuan Pak Santi. Kemarin, sewaktu saya olahraga, saya coba menghubungi Melsa, tapi teleponnya berdering, tapi tidak diangkat sama sekali. Tidak diangkat ya. Ya. Saya coba hubungi lagi di kantor, juga tidak diangkat. Sampai malam saya hubungi, tidak diangkat. Bahkan WhatsApp dan telepon saya benar-benar diangkat. Tapi tidak diblokir Pak. Tidak. Hanya diabaikan saja. Iya, hanya diabaikan. Saya minta tolong sekali. Pak Sandi hubungi Melsa. Oh ya, saya juga lupa Pak Sandi.
Sepertinya istri saya Ya. sudah sedikit takut. Kemarin tante saya, Ibu Latifah, sempat menyebut nama Melsa. Jadi keceplosan, Pak. Ya, saya minta tolong. Katakan kepada Melsa, kemungkinan besar di mobile phone saya, nama Melsa saya ganti. Saya lagi cari kamu untuk mengganti nama Melsa. Kalau diganti Mary bagaimana, Pak? Kebetulan sepupu saya ada nama Mel. Oke, saya akan ganti. Beritahu kepada Melsa Ya. kalau dapat telepon dari saya Iya. dan saya menyebut nama Mel, Iya. berarti itu Oke. oke. Nanti saya pulang kerja, lebih baik saya mampir ke sana, Pak. Oke. Makasih Jadi banyak biar jelas. Pak Sandi. Idenya brilian Pak Sandi. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Sandi. Terima kasih. Pak Sandi, Iya, Pak. saya panggil Pak Sandi ke rumah saya. Pak Sandi, kalau nggak salah sudah ketemu Cinta. Sudah, Pak. Oke, Saya sudah ketemu dia. bagaimana tanggapan Cinta? Saya sudah tanya langsung ke dia. Oke. Kebetulan saya sama Ibu Latifah. Oh, oke. Saya mendesak terus Ya, karena dia tadinya nggak ngaku. oke. Akhirnya dia mengakui. Oke. Kenapa? Ya alasannya dia suka sama Pak Robi. Dan dia juga balas dendam sama Santi. I see. Makanya dia melakukan itu. Ya dulu, memang sebenarnya saya dijodohkan dengan Cinta. Betul, dia juga banyak cerita. Tapi entah kenapa, akhirnya justru saya menikah dengan Santi. Seperti itu. Ya, mungkin karena tradisi Jawa ya, di mana seorang adik tidak boleh melangkahi sang kakak. Betul, Pak. Akhirnya saya dan Santi pun menikah. Berdasarkan Ya saya juga kurang tahu. Kalau dibilang suka ya, saya nggak bisa jawab. tapi tidak terpaksa ya, Pak. Ya, saya hanya menghormati ibu saya. Betul. Karena kebetulan mama saya dan mamanya Santi itu berteman cukup lama. Seperti itu. Jadi saya menerima apa yang mama saya katakan. Seperti itu. Ya saya nggak tahu kalau misalnya Sinta ternyata menaruh rasa dendam sampai saat ini. Saya pikir masalahnya sudah selesai. Ternyata sampai sekarang. Ya saya pun juga baru tahu sampai saat ini. Gitu Mas Andi. Oke. Baik Mas Andi, besok di kantor saya minta Ibu Eka ketemu saya Baik, Pak. di ruangan saya. Baik. Oke? Oke Mas Andi. Terima kasih. Saya panggil Bu
tadi ketemu di kantor. Iya, Bapak. Ya, karena kondisinya saya sedang banyak urusan, jadi terpaksa Ibu Eka saya panggil ke rumah saya. Oke, Ibu Eka, saya sedikit banyak sudah dapat informasi dari Bapak Sandi mengenai latar belakang Ibu Eka. Iya. Tapi alangkah lebih baik kalau saya mendengar langsung dari Ibu Eka mengenai kronologi Ibu Eka, masalah Ibu Eka seperti apa. Iya. Jadi Pak, saya memang dulu pernah punya masalah. Bagi saya itu suram. Tapi yang jelas saya itu tidak bersalah sebenarnya. Saya hanya dijebak sama teman rekan kerja saya. Oh, Ibu Eka jadi mana? Hah? Di perusahaan apa? Di perusahaan investasi. Investasi. Iya. Oke, seperti apa itu? Iya, setiap orang melakukan investasi ke saya, masuk ke rekening saya. Nah, setelah itu teman saya melakukan tindakan yang tidak saya sukai, ternyata dia bawa semuanya. Oh, Ah, jadi dengan kata lain, teman Ibu Eka pinjam nomor rekening. iya, Oh, oke. Setelah terkumpul dananya, Ibu Eka ambil uangnya diserahkan kepada teman-teman yang kabur. kabur, ya. Jadi Ibu Eka yang tak tuduh. Iya, benar Pak. Oh gitu. Oke. Ya memang kita mesti hati-hati ya Ibu Eka ya. Iya, Oke lah, saya rasa itu masalah lalu yang perlu kita tunggu lah. Ya, Ibu Eka ya. Saya akan pelajari lebih lanjut. Kalau misalnya Ibu Eka dalam jangka waktu 3 bulan menunjukkan prestasi kerja yang baik di perusahaan kami, ya tidak salah kalau kami menerima Ibu Eka sebagai pegawai tetap di perusahaan kami. saya akan berusaha semakin saya memberikan hal yang terbaik. Oke, Ibu Eka. Satu hal lagi, saya mencari tahu. Sebenarnya istri saya ada bisnis apa selama ini dengan Bu Eka? Oh, saya sama Bu Santi nggak ada bisnis apa-apa, Pak. Oke. Cuman asisten misalnya ya, kalau Bu Santi minta tolong sama saya bantu. Kadang dia juga bingung juga, gitu. Namanya asisten gimana sih, Pak? Oh, sebab begini, berapa kali Bu Santi telepon seseorang, pas ada saya selalu telepon itu langsung dimatikan. Dan saya sekilas mendengar dia membicarakan mengenai bisnis yang saya tidak tahu. Mungkin gue nggak tahu. Mas Aldi, maaf saya ganggu sebentar Mas Aldi. Iya Pak, silakan duduk. Ini file yang diambil ke Sinta. Iya betul Pak, Oh oke, boleh saya minta lagi? silakan. Oke, dua-duanya Pak. Dua-duanya. Iya. Ini setebel ini dia ambil. Iya, Bagaimana caranya dia ambil Pak? dia ambil dimasukin di balik baju. Oh, oke. Oh ya, Pak Sandi, amplop putihnya sudah ketemu. Amplop putih Yang belum ada ketemu, garis Pak. hitam Belum ketemu. belum ketemu. Iya. Kira-kira siapa yang ambil ya? Pak Sandi sudah periksa di sini. Ada yang menunjukkan Sudah saya periksa semua Pak, dan tapi tidak ada.
di mejanya Bu Eka atau Bu Sari atau Bu Lati. Coba nanti saya cek ya Pak. Oke. Saya minta tolong banget ya Pak Sandi. Oke Pak. Oke, makasih Pak Sandi. Selamat siang Pak. Oh, selamat siang Pak Sandi. Silakan duduk Pak Sandi. Pak Sandi, Iya Pak. tadi saya lupa menanyakan mengenai amplop yang terbuka yang seharusnya buat Ibu Sinta, tapi ternyata ada di mejanya Ibu Santi. Pak Sandi sudah menanyakan ke Ibu Sinta. Oh iya, saya lupa Pak menanyakan Ibu Sinta. Oke, kalau bisa segera Pak Sandi ketemu lagi dengan Ibu Sinta. Oke, nanti saya. Iya, untuk menanyakan kenapa amplop itu ada di Ibu Santi Oke Pak. dan dalam kondisi sudah terbuka. Oke, nanti saya tanya Pak. Ya, oke, Pak Sandi. Oh ya, bagaimana dengan Melsa? Sudah ketemu Melsa? Sudah Pak, kemarin Pak. Oke, gimana? Dia sengaja nggak mau ngangkat telepon dari Bapak. Mengenai nama, Mengenai nama sudah saya kasih tahu dia. saya ganti Mel. Iya, Meli. Betul. Oke. Kira-kira kenapa dia nggak mau ngangkat telepon dari saya dan nggak mau ketemu saya? Ya dia mungkin masih kecewa sama Pak Robi. Kecewa. Ada apa ini sebenarnya? Saya juga masih bingung, sudah ada apa gitu. Alasannya cuma itu Pak. Hanya dia sangat kecewa dengan Pak Robi. Terakhir saya ketemu dia, saya nggak ribut sama dia. Nggak ribut sama sekali. Tapi kok tiba-tiba dia tidak mengangkat telepon dari saya. Bahkan WhatsApp saya pun juga hanya dibaca dan diabaikan. Seperti itu. Ya oke lah, Pak Sandi. Oke Pak Sandi, saya lagi banyak pekerjaan. Oke. Mungkin Pak Sandi kembali ke ruangan Pak Sandi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan Pak Sandi. Selamat sore Pak Sandi. Betul Pak. Maaf sekali, saya terlambat lagi Pak Sandi. Iya Pak. Oke, Pak Sandi. Kira-kira Pak Sandi tahu gak ya? Ibu Eka dengan Ibu Santi itu ada bisnis apa ya? Nanti saya cari tahu Pak. Oke. Karena selama ini dia itu sering membicarakan sesuatu yang saya tidak tahu apa. Dan kalau saya hadir, selalu mereka tidak melanjutkan pembicaraan saya. Dan selalu dibicarakan dia di rumah saya, bukan di kantor. Nanti saya akan cari tahu Pak. Oke. Kira-kira bisnis apa ya? Saya juga kurang tahu. Oke. Semisalnya Ibu Eka tidak mau mengungkapkan dia punya bisnis apa dengan Ibu Santi, Iya. dengan terpaksa tolong beri ancaman mengenai dia berbisnis. Baik Pak. Ya, sebab saya tidak tahu istri saya ada bisnis yang di luar sepengetahuan saya. Oke? Pasal. Oke, sampai ya. Oke. Oh ya. Untuk Ibu Latifah. Ada pembicaraan lain dengan Ibu Latifah? Belum ada Pak.